Halo, berjumpa lagi bersama saya Peter. Di sini saya akan membuat jaringan peer-to-peer. Di sini saya menggunakan satu buah komputer dengan satu buah laptop. Jadi, untuk menghubungkannya yaitu saya menyiapkan kabel UTP tipe cross dan juga berhubung laptopnya ini tidak mempunyai soket untuk LAN-nya langsung. Jadi, saya menggunakan converter dari USB to LAN. Jadi nanti untuk kabel LAN-nya ini dimasukkan pada konverternya, terus pada konverter ini dimasukkan kepada laptop untuk menghubungkannya. Untuk lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Oke, di sini saya akan memasang satu ujung kabelan yang satu ini saya pasang pada PC saya. Oke, setelah dipastikan terpasang, yang satunya lagi berhubung laptop ini tidak mempunyai tempat untuk kabelannya, maka saya gunakan konverter untuk menghubungkannya, konverter LAN. Oke, setelah terhubung, mari simak video simulasi pembuatannya. Oke, setelah kabelnya terpasang, untuk memastikan kedua PC ini terhubung dalam satu kelas, saya sebutnya satu kelas ya. Jadi masuk pada file folder, terus this PC ini kita klik kanan, pilih properties. Setelah properties akan muncul tampilan seperti ini, dan sini saya akan memilih advanced system setting untuk melihat apakah komputernya sudah terhubung dalam satu kelas yang sama atau tidak. Oke, setelah klik pada advanced system setting, klik pada computer name. Untuk workgroupnya ini pada komputer yang satu saya sudah memasangnya dengan workgroup. Oke, selanjutnya saya coba mengecek pada komputer pada laptop saya yang satunya lagi. Oke, untuk yang laptop ini masuk sama seperti yang tadi, file explorer, terus pada kita lihat pada disk PC, klik kanan pada disk PC dan properties. Setelah properties akan muncul tampilan untuk memilih. Di sini saya memilih advanced system setting. Yang ini bisa dilihat advanced system setting. Setelah advanced system setting akan muncul pop-up baru dan kita pilih pada computer name. Nah, untuk workgroupnya sudah sama dengan komputer yang pertama tadi, workgroup juga. Oke, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mengganti IP pada masing-masing komputer yang saya punya. Nah, untuk cara mengganti IP-nya, kita masuk pada di sini pada Windows 10 yang ini. Untuk cara lebih cepatnya, saya pilih pada show hidden folder icon yang ini, ada panah ke atas, klik pada network, kita klik kanan open network and internet setting. Setelah dibuka maka akan muncul seperti ini, kita pilih advanced option. Setelah kita mengklik pada bagian itu, pada Ethernet, kita klik kanan lagi pada properties dan internet protocol version 4, kita properties lagi. Setelah properties, di sini saya akan menggantinya dengan kita pilih yang use the following IP address agar IP-nya tetap terstatik atau tidak terganti-ganti ya. Jadi kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.
1 titik. Saya di sini menggunakan komputer yang pertama, jadi saya gunakan 1.1. Oke, untuk subname marksnya kita tinggal klik, otomatis muncul. Selanjutnya oke. Setelah oke, maka kita akan membuat IP pada komputer yang kedua. Oke, untuk komputer yang kedua sama saja, kita klik pada di sini. Saya menggunakan Windows 11. Pada gambar yang seperti bola ini bisa dilihat ya, kita klik kanan pada klik kanan akan muncul tampilan Network and Internet Setting. Setelah kita klik pada Network and Internet Setting, kita pilih pada, akan muncul pop up seperti yang Network and Internet. Setelah itu kita scroll ke bagian yang paling bawah, kita pilih Advanced Network and Setting. Ini kita klik. Setelah diklik, kita pilih lagi pada More Network Adapter Option. Kita klik. Nah, setelah itu kita pilih Ethernet. Kita klik kanan pada Ethernet, Properties, Internet Protocol version 4, Properties lagi, dan kita masukkan IP static yaitu 192.168.1. Untuk berbeda dengan IP pada komputer yang pertama, saya berikan yaitu 1.2. Subname marks kita klik saja, otomatis akan muncul. Kita klik OK. Setelah itu kita yes saja. Setelah yes kita close. Untuk kita akan membuatnya agar bisa sharing file, kita pilih pada tampilan bola yang seperti tadi, Network and Internet Setting. Kita pilih pada bagian yang paling bawah lagi, Advanced Network and Sharing and Setting, maksudnya. Setelah itu Network and Adapter Option. Ini kita pilih Network and Internet. Setelah itu Network and Sharing Center. Setelah itu pilih Change Advanced Sharing Setting. Di sini ada mempunyai 3 pilihan: private, guest atau tamu, or public, dan all network. Di sini kita akan meng-on-kan semuanya terkecuali pada yang all network, karena supaya ketika kita sharing di sini all password protect sharing kita off kan, supaya ketika kita sharing filenya itu tidak ada password yang diminta. Yang terpenting yaitu pada guest or public. Di sini file and printer sharing ini kita turn on kan. Oke, setelah itu setelah di turn on kan, saya akan mengecek pada laptop saya ini apakah sudah terhubung dengan komputer yang pertama. Saya masuk pada file folder disk PC. Setelah disk PC kita klik pada bagian atas, kita cari menggunakan IP-nya. IP yang pertama yang tadi saya buat 192.168.1.1. Kita cari. Oke, di sini sudah terhubung tapi belum ada file yang di sharing. Selanjutnya kita masuk pada komputer yang pertama tadi. Kita akan buat seperti yang tadi, panah ke atas. Pada yang gambar seperti bola, klik kanan, open Network and Internet Setting. Setelah itu change Network and Sharing Center. Kita klik. Setelah itu change adapter sharing setting. Akan muncul tampilan 3 sama seperti yang tadi. Kita turn on kan.
Untuk file and printer sharing kita turn on. Setelah itu all network kita off kan untuk passwordnya. Oke, di sini komputer 1 dengan komputer 2 telah terhubung. Bagaimana cara kita melihat apakah komputernya telah terhubung atau tidak? Kita Windows, kita tekan pada Windows R, kita ketik cmd, enter, terus kita coba ping ke alamat IP yang ada pada laptop yang kedua. Kita ketik ping 192.168.1.2. Apakah sudah terhubung? Oke. Di sini kita bisa lihat jika muncul tampilan seperti ini, maka komputer 1 dengan komputer yang lainnya sudah terhubung. Untuk selanjutnya saya akan mencoba mengirimkan salah satu file yang ada pada PC yang pertama ini. Pilih data. Filenya semester 5. Oke, di sini saya akan mengirimkan folder yaitu database client server. Di sini saya klik kanan dan give access to. Kita pilih specific people, kita klik lagi. Untuk setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik pada panah bagian bawah, kita pilih everyone. Setelah itu kita add. Selanjutnya ketika muncul seperti ini, kita pilih red, ini kita klik panah bawah read and write. Oke, setelah itu kita share, kita klik pada folder yang akan kita kirim tadi dan kita klik done. Oke, untuk mengecek apakah filenya sudah terkirim atau tidak, kita langsung masuk pada laptop yang kedua. Kita masuk pada file explore. Untuk disk PC, kita klik pada disk PC. Pada bagian atas kita klik alamat IP pada komputer 1, 192.168.1.1. Kita tekan enter. Di sini sudah berhasil tersharing dari komputer 1 ke laptop ini. Kita coba lihat filenya. Nah, di sini saya coba untuk mengeditnya apakah bisa atau tidak. Saya coba enable editing. Kita coba menambahkan kata yaitu siap bosku. Oke. Kita coba save. Apakah yang saya ketik ini akan masuk pada komputer yang pertama juga atau tidak? Saya close, saya kembali, dan saya coba untuk copy pada file sharing ini. Kita copy untuk masukkan ke folder yang lain pada laptop ini. Kita pilih copy tadi. Disk PC saya akan masukkan pada data D. Saya masukkan pada Peter. Oke, di sini saya coba Ctrl V untuk masukkan datanya. Nah, datanya sudah berhasil di copy. Untuk selanjutnya saya coba akan melihat pada komputer ini apakah tadi yang file yang kita sharing itu sudah terganti atau tidak. Kita masuk kepada folder yang tadi, database client server. Kita lihat test edit. Oke, apakah sudah muncul? Oh, ini sudah berhasil diedit. Nah, hanya seperti itu untuk file sharingnya antara satu komputer dengan komputer yang lain. Ingat untuk share agar klien yang satunya bisa mengedit atau hanya untuk melihat filenya tanpa bisa mengedit file yang kita kirim. Kita buka database client server. Selanjutnya kita pilih properties. Untuk sharing kita pilih advanced sharing.
sorry, maksudnya general. Nah, ini pada general kita pilih advance. Setelah advance kita pilih kita centang keduanya, klik OK. Setelah OK kita pilih nah ini pada security kita klik pada everyone. Untuk ini kita advance untuk mengetahui apakah klien yang akan kita sharing filenya itu bisa mengedit atau hanya cuma untuk melihatnya. Kita klik pada advance yang tadi. Selanjutnya everyone, kita pilih share permission, sudah oke, cancel. Ini edit. Setelah edit akan muncul pop-up seperti ini, kita pilih everyone. Nah, ini kalau kita mau mengizinkan untuk full control, kita centang pada full control. Dan untuk klien yang kita share filenya, ketika kliennya ingin mengganti atau mengedit pada file tersebut, kita pilih modified, kita centang lagi. Namun jika hanya kita mau membuat klien yang kita kirim filenya itu hanya melihat, maka kita akan klik pada read aja untuk melihat. Setelah itu kita klik OK. Oke, jadi seperti itu simulasi jaringan antara peer-to-peer, satu komputer dengan komputer yang lain menggunakan 2 PC. Saya menggunakan 1 laptop dan 1 buah komputer. Oke, terima kasih.